Bayangan akan Perang Dunia Ketiga selalu menghantui imajinasi manusia. Sebuah skenario kiamat yang diwarnai oleh kehancuran dan keputusasaan. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, bentuk konflik potensial ini turut berevolusi. Pertanyaan yang kini menggantung adalah, jika PD3 memang pecah, akankah ia didominasi oleh dentuman nuklir yang memekakkan telinga? Atau desingan data yang tak terlihat dalam perang siber? Selama beberapa dekade, doktrin kehancuran yang saling terjamin, Mutually Assured Destruction, atau MAD, telah menjadi tulang punggung pencegahan nuklir. Ide dasarnya sederhana namun mengerikan. Serangan nuklir oleh satu pihak akan berujung pada balasan setimpal, memastikan kehancuran total bagi semua yang terlibat. Inilah yang menjaga perdamaian relatif selama Perang Dingin, menciptakan keseimbangan teror yang paradoks. Namun, gudang senjata nuklir global masih sangat besar, dengan 9 negara memiliki kapabilitas ini. Setiap eskalasi konflik regional, ketegangan politik, atau bahkan kesalahan perhitungan dapat dengan cepat memicu rantai peristiwa yang tidak dapat dihentikan. Skenario terburuk adalah pertukaran nuklir penuh. Kota-kota besar akan lenyap dalam sekejap. Infrastruktur hancur dan radiasi nuklir akan menyelimuti atmosfer. Musim dingin nuklir akan terjadi, memblokir sinar matahari dan menyebabkan gagal panen massal, mendorong kelaparan global. Peradaban seperti yang kita kenal akan runtuh, dan yang tersisa hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup di dunia yang tandus dan beracun. Ancaman ini tidak pernah pudar. Ia adalah pedang Damokles yang terus menggantung di atas kepala kita, mengingatkan akan kerapuhan eksistensi manusia. Namun, di era digital ini muncul ancaman lain yang sama berbahayanya, namun jauh lebih halus, perang siber. Konflik ini tidak melibatkan rudal balistik atau ledakan dahsyat, melainkan kode-kode jahat yang menyusup ke jantung infrastruktur vital. Bayangkan sebuah serangan siber yang menargetkan jaringan listrik nasional, memadamkan lampu di kota-kota besar, menghentikan transportasi, dan melumpuhkan rumah sakit. Atau serangan yang merusak sistem kendali lalu lintas udara, menyebabkan tabrakan pesawat, atau meretas bank sentral, melumpuhkan ekonomi. Perang siber menawarkan kemampuan untuk melumpuhkan musuh tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Ini adalah konflik asimetris di mana aktor non-negara, seperti kelompok teroris atau peretas bayaran, dapat memiliki dampak yang setara dengan kekuatan militer tradisional. Pertahanan siber sangat kompleks karena sifat serangan yang terus berubah dan sulit dilacak. Atribusi seringkali menjadi masalah, membuat sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serangan, yang dapat memperrumit respons dan mencegah eskalasi yang tidak disengaja. Namun, jika atribusi bisa dilakukan, respons siber yang agresif dapat memicu balasan yang lebih besar, bahkan mungkin mengarah pada konflik konvensional. Mungkin, skenario yang paling mungkin adalah perpaduan keduanya, perang hibrida. Ini adalah konflik di mana batas antara perang dan damai menjadi kabur, menggabungkan serangan siber dengan operasi militer konvensional, disinformasi, dan tekanan ekonomi. Dalam skenario ini, serangan siber dapat menjadi pembuka jalan bagi invasi fisik, atau sebaliknya, untuk mengacaukan negara target dari dalam sebelum serangan siber dilancarkan. Sebagai contoh, sebelum tank-tank bergerak, peretas mungkin sudah melumpuhkan sistem komunikasi militer musuh, menonaktifkan radar, atau mematikan pasokan listrik ke pangkalan-pangkalan penting. Disinformasi masif melalui media sosial dapat memecah belah masyarakat, menciptakan kekacauan internal yang melemahkan resistensi. Dalam perang hibrida, nuklir mungkin tetap menjadi opsi terakhir yang mengerikan, tetapi ancaman siber yang konstan dan merusak akan menjadi bagian integral dari strategi konflik. Mencegah PD3, entah itu siber atau nuklir, adalah tugas paling mendesak bagi komunitas internasional. Untuk ancaman nuklir, diplomasi, perjanjian perlucutan senjata, dan transparansi adalah kuncinya. Pengurangan senjata nuklir dan pencegahan proliferasi harus menjadi prioritas utama. Sementara itu,
Untuk ancaman siber, dibutuhkan kolaborasi internasional yang kuat untuk mengembangkan norma-norma perilaku siber, membangun pertahanan yang tangguh, dan meningkatkan kesadaran akan risiko. Kita berada di persimpangan jalan sejarah. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus berjalan di jalur yang mengarah pada kehancuran yang tak terbayangkan? Ataukah kita akan menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, dan mencegah bayangan PD3 menjadi kenyataan? Masa depan umat manusia sangat bergantung pada keputusan yang kita buat hari ini.